Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Novitasari, NIM 203200216 dari kelas PGMIH. Nah, di sini saya akan mencoba mengulas materi tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda yaitu merupakan salah satu gejala perubahan bentuk suatu benda atau zat dari satu jenis ke jenis yang lainnya. Proses perubahan ini terjadi dengan berbagai cara dan juga dapat dilihat oleh kasat mata. Benda atau zat itu sendiri terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada padat, cair, dan juga gas. Benda-benda tersebut bisa mengalami perubahan bentuk lantaran tidak bisa mempertahankan bentuk akibat faktor-faktor tertentu. Dan tentunya juga akan mengalami perubahan wujud yang bermacam-macam sesuai dengan kondisi yang mempengaruhinya. Perubahan wujud benda bisa bermacam-macam karena setiap zat benda juga memiliki tersendiri yang membuatnya memerlukan proses perubahannya masing-masing. Perubahan wujud benda dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada mencair. Apa itu mencair? Mencair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Agar dapat terjadi perubahan wujud pencair, memerlukan panas atau kalor yang mempengaruhi zat benda tersebut. Perubahan wujud ini biasanya kita kenal dengan istilah meleleh. Contohnya memanaskan coklat batangan menjadi lebih kental dengan memanaskannya di kompor. Yang kedua ada membeku. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud membeku bisa dibilang kebalikan dari mencair. Artinya, pada proses perubahan wujud dengan membeku akan melepaskan panas pada suhu yang dingin, berkebalikan dari mencair. Contohnya, membekukan air di dalam freezer yang kemudian air tersebut akan menjadi sebuah es batu. Yang ketiga ada menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda gas. Pada perubahan wujud benda ini, yang diperlukan adalah kalor atau pemanasan. Perubahan ini tidak hanya terjadi pada zat cair saja, namun juga bisa terjadi di dalam tubuh manusia. Contohnya ketika kita berkeringat, maka keringat tersebut akan menguap dan mendingin dari tubuh kita. Yang kedua, di saat kita merebus air, maka di saat itulah air akan mendidih dan akan mengeluarkan uap air. Yang keempat ada mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Mengembun terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Perubahan wujud ini termasuk dalam proses yang melepaskan kalor karena membutuhkan suhu yang rendah. Contohnya, ketika kita bisa melihat embun pada daun-daun rumput di pagi hari. Yang kelima ada menyublim. Menyublim adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Proses ini membutuhkan kalor atau energi panas agar benda padat tersebut bisa berubah menjadi molekul gas di udara. Contohnya, ketika kita meletakkan kapur barus di suatu ruangan, maka kapur barus itu lama-kelamaan akan habis karena terjadi proses penyubliman ke udara. Dan yang terakhir atau keenam ada mengkristal. Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi mineral yang padat. Proses ini terjadi karena adanya pelepasan energi panas pada suhu yang lebih rendah pada benda. Contohnya, kita bisa mengamati pada botol madu yang sudah lama. Di situ nanti akan muncul kristal-kristal gula. Itu yang dinamakan dengan proses pengkristalan. Nah, selanjutnya saya akan mencoba mempraktekkan dari beberapa perubahan wujud benda yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, pada percobaan pertama saya akan mencoba memanaskan margarin yang dipanaskan dengan panas menggunakan lilin. Langkah pertama, nyalakan lilin menggunakan korek api.
Yang kedua, ambil margarin secukupnya. Dan kita uji apakah margarin yang semulanya berbentuk benda padat akan mengalami perubahan wujud benda menjadi benda cair atau mengkristal atau bahkan yang lainnya. Kita uji. Nah, dapat kita lihat bahwasannya margarin yang semula berbentuk padat menjadi cair setelah terkena panas. Proses ini dinamakan pencairan atau meleleh. Pada percobaan yang kedua, kita akan memanaskan air dengan menggunakan panas dari lilin. Langkah pertama, kita nyalakan lilin menggunakan korek api. Lalu ambil air putih secukupnya menggunakan sendok. Nah, selanjutnya kita lihat apakah air yang saya panaskan menggunakan panas dari lilin akan berubah menjadi benda padat atau justru akan mengalami perubahan wujud lainnya. Nah, dari sini kita lihat bahwasannya air yang saya panaskan menggunakan panas dari lilin akan mengalami penguapan. Nah, untuk percobaan yang ketiga, saya akan membakar lilin. Kita lihat nanti apakah lilin akan tetap menjadi benda padat atau bisa mencair atau justru malah menjadi benda gas. Kita lihat. Oke, sekarang lilin udah dibakar. Kita lihat lilin mengalami proses pencairan karena udah dibakar. Namun setelah beberapa saat lilin tersebut akan berubah menjadi benda padat lagi. Nah, setelah materi yang sudah saya sampaikan dan praktek yang sudah saya jalankan, kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda diantaranya ada 5, yaitu pemanasan, pembakaran, percampuran, pembusukan, dan pendinginan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.